Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita tentang teknik penyusunan bahan ajar. Di dalam teknik penyusunan bahan ajar ada beberapa analisis kebutuhan bahan ajar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, analisis sumber belajar. Dan yang ketiga, bagaimana pemilihan dan penentuan bahan ajar. Kemudian, di dalam penyusunan bahan ajar, ada alur penyusunan bahan ajar yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu kita lihat standar kompetensinya. Jadi bagaimana kita merumuskan standar kompetensi. Kemudian kita lanjutkan dengan merumuskan kompetensi dasar. Dan yang ketiga, bagaimana kita menentukan indikator dari proses pembelajaran yang akan kita capai. Selanjutnya, kita membuat materi pembelajaran. Jadi materi apa yang akan kita sampaikan, yang akan kita berikan kepada peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini membuat tentang apa-apa saja kegiatan ataupun proses-proses pembelajaran yang nantinya kita pakai dan dapat kita tentukan bahan ajar yang cocok dengan proses pembelajaran ataupun materi yang sedang kita berikan kepada peserta didik. Selanjutnya, pada kesempatan minggu kemarin kita telah menjelaskan ada beberapa jenis bahan ajar. Yang pertama bahan ajar visual seperti handout, kemudian buku, modul, LKS, brosur, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahan ajar audio, ya seperti kaset, radio, piringan hitam, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahan ajar audio visual, ya seperti compact disc dan film. Yang terakhir yang keempat ada bahan ajar multimedia interaktif, ya seperti komputer disk, kemudian kompak disk, kemudian multimedia pembelajaran interaktif, ya, dan bahan ajar berbasis web. Dari keempat jenis bahan ajar tersebut, maka pada kesempatan ini kita akan memfokuskan kepada penyusunan bahan ajar cetak. Apa yang harus kita lakukan di dalam penyusunan bahan ajar cetak? Yang pertama, kita harus melihat ya susunan tampilan. Jadi susunan tampilan di dalam penyusunan bahan ajar cetak ya harus memang sesuai, rapi, kemudian menjadi sesuatu yang menarik ya untuk dibaca, untuk dilihat oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, bahasa yang mudah. Ya, jadi bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga, menguji pemahaman. Bagaimana bahan ajar cetak yang dibuat oleh guru dapat menguji, dapat mengukur bagaimana pemahaman peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada stimulan. Bagaimana bahan ajar yang dibuat, dirancang oleh guru dapat memberikan stimulan, dapat memberikan semacam rangsangan terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, kemudahan untuk dibaca. Bagaimana bahan ajar yang dibuat oleh guru dapat mudah ya,
kemudian mampu untuk dibaca oleh peserta didik. Kemudian yang keenam yaitu materi instruksional, yang mana di dalam penyusunan bahan ajar itu harus memuat materi ya pembelajaran. Ya, ada materi pembelajaran yang ya dikemas oleh guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ada evaluasi dan revisi bahan ajar cetak yang harus dilihat oleh seorang guru ketika menerapkan, ketika membuat sebuah bahan ajar. Kenapa harus dievaluasi? Kenapa harus direvisi bahan ajar cetak tersebut? Karena ingin melihat bagaimana tingkat kesesuaian antara bahan ajar cetak tadi dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa. Yang pertama, evaluasi dan revisi bahan ajar cetak yang harus kita lihat ya. Yang pertama yaitu kelayakan isi. Apa kelayakan isi yang harus kita evaluasi dan revisi? Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi dasar. Yang kedua, kesesuaian dengan perkembangan siswa. Yang ketiga, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar. Yang keempat, kebenaran substansi materi pembelajaran. Yang kelima, manfaat untuk penambahan wawasan. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu melihat kesesuaian dengan nilai moral dan nilai sosial. Kemudian yang kedua yaitu kebahasaan. Di dalam kebahasaan ada komponen yang harus kita evaluasi dan revisi. Yang pertama kita lihat keterbacaan. Yang kedua kita lihat kejelasan informasi. Apakah sudah jelas informasi dalam bahan ajar itu kita berikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, melihat apakah penggunaan bahasa Indonesia di dalam bahan ajar itu sudah baik dan benar. Ya. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Ya, bahasanya sudah jelas dan singkat ya, di dalam bahan ajar yang kita pakai, yang kita terapkan. Selanjutnya, ada evaluasi dan revisi dalam hal penyajian. Ya, di dalam penyajian ini perlu juga dilihat. Yang pertama kejelasan tujuan, ya indikator yang ingin dicapai itu apa. Kemudian urutan penyajian, ya. Kemudian bagaimana pemberian motivasi atau daya tarik ya peserta didik. Kemudian ada interaksi, bagaimana pemberian stimulan ya dan respon antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian yang kelima ada kelengkapan informasi. Apakah informasi yang telah kita buat di dalam bahan ajar ini sudah lengkap apa belum? Selanjutnya, yang terakhir, evaluasi dan revisi bahan ajar cetak yang harus kita lihat yaitu komponen kegrafikaan. Kenapa harus memuat tentang grafiknya? Ya, karena di dalam penyusunan bahan ajar cetak ini dia dalam bentuk yang bisa dilihat, yang bisa dipegang ya, yang oleh peserta didik, maka di dalam proses evaluasi dan revisi kegrafikaan ini kita harus melihat misalkan bagaimana penggunaan font, jenis dan ukuran hurufnya, kemudian layout atau tata letaknya, kemudian ilustrasi, gambar dan foto, dan yang terakhir bagaimana desain tampilan. Karena bahan ajar cetak ini tidak lepas dari bagaimana menariknya sebuah bahan ajar yang saudara ataupun guru desain sehingga peserta didik tertarik, timbulnya minat untuk membaca, untuk mempelajari dan menggali bahan ajar yang sudah guru terapkan di dalam
proses pembelajaran. Demikian untuk penyampaian materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan dan komentar dan lain sebagainya, boleh kita diskusikan di kolom komentar atau di kolom diskusi di bawah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.